Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, silakan jabat tangan kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara sekalian, dalam firman Tuhan mengatakan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu menyembah Tuhan yang luar biasa. Kita menyembah dengan hati kita, dengan jiwa roh kita yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari yang luar biasa. Kita percaya Roh Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita, bahkan mencurahkan atas kita semua.
Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang membawa kami kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan hati penuh kerinduan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kami mohon hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, mengurapi kami, mengurapi setiap pujian, firman, dan doa yang kami naikkan. Sucikan hati dan pikiran kami agar layak berdiri di hadapan-Mu. Jadikan ibadah ini sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Mari jemaat-jemaat, kita memuji menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan kita yang luar biasa, kita mengagungkan Dia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kita memuji meninggikan Dia dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara sekalian, kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Angkat tangan kita, sorak-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Rohku, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, manis, Kau penghiburku. Di dalamku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak yang sudah menerima kebaikan Tuhan? Yang sudah menerima kebaikan Tuhan, katakan amin. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Ibu Astrid Natasha, jemaat, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara-saudaraku? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya sesuai dengan isi hati-Mu. Kami memohon Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami firman disampaikan, sehingga firman tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh merenungkannya dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan kebenaran firman-Nya katakan amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara-saudara saat ini datang semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan semuanya baik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita yang memiliki masalah, pergumulan apapun, Tuhan pasti berikan jalan keluarnya. Bahkan yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan. Roh Tuhan akan menguasai kita semua, turun atas kita semua. Hari Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Hari di mana kita semua umat Tuhan atau umat Kristen semua merayakan Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ini menjadi hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sangat luar biasa, di mana seluruh dunia ini bukan hanya kita yang merayakannya, tetapi semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan merayakan Pentakosta. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, dan untuk menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan kita ambil dari Galatia 5 ayat 25. Dikatakan dalam firman-Nya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapa hidup kita harus ada dalam pimpinan Roh Kudus? Supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah. Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang salah jalan. Tapi Tuhan mendesain kita, saudara-saudaraku sekalian, menjadi umat yang berkemenangan. Menang atas segalanya. Jadi seperti apa yang kita peroleh saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Atau apa yang kita peroleh saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama adalah kemenangan terhadap dosa. Artinya, kemenangan terhadap dosa artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam segala yang jahat. Dan tidak lagi hidup berkompromi dengan dosa. Atau segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita sudah hidup pada jalan kebenaran Tuhan. Kita sudah meninggalkan segala yang jahat. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6
sampai ayat yang ke-9 dikatakan di sini, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sebab sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia mengatakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan itu, coba kita perhatikan firman Tuhan ini, bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang memiliki benih ilahi. Kita adalah anak-anak Allah. Disebutkan di situ kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudaraku. Berarti di sini kita harus benar-benar harus dipimpin oleh Roh Kudus kehidupan kita. Benar-benar tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi kompromi dengan dosa. Namun seringkali saudara-saudaraku, kita seringkali mengeraskan hati kita. Kita seringkali merasa benar, merasa pintar, kita merasa lebih hebat. Bahkan kita tidak menerima teguran dari siapapun. Kita tidak mau dinasehati. Kita tidak mau dibimbing oleh siapapun. Kadang-kadang kita tidak mau tahu bahwa kita itu adalah anak Allah. Karena tahu kita pura-pura lupa. Padahal sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah yang benar-benar harus benar-benar memiliki kerendahan hati untuk mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita yang seringkali merasakan hatinya selalu dipenuhi oleh amarah, pikirannya selalu dipenuhi pikiran-pikiran yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia, bahkan ada keinginan melakukan hal-hal yang contohnya menipu seseorang, membohongi suami, istri, anak-anak, membohongi orang tua, maupun terhadap guru-guru kita di sekolah, di kampus. Kita hidup dengan terus berbuat dosa. Sesungguhnya semua itu, saudara-saudaraku, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus, saya katakan tadi, bahwa memiliki kerendahan hati agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita memiliki benih ilahi, bahwa kita ini anak Allah yang harus meninggalkan segala dosa-dosa kita, agar hidup kita benar-benar menjadi dampak terang dimanapun kita berada, dan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menang di atas daging. Menang atas daging. Kita melihat di sini Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara sekalian. Firman-Nya sungguh-sungguh mengajarkan kita hari ini bahwa kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat kita dari luarnya. Tuhan tidak melihat
bagaimana hebatnya kita, bagaimana pintarnya kita, bagaimana kayanya kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan melihat kemauan kita yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenarannya, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup terus dalam kedagingan, kalau kita hidup semau-maunya saja, berkata-kata semaunya, berpikir semaunya tanpa tuntunan Roh Kudus, kita terus hidup dalam kejahatan, artinya hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Jelas firman dikatakan Roma 8 ayat 8 yang saya bacakan sekali lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kita penting dipulihkan. Artinya hidup kita harus benar-benar memiliki kerendahan hati, mau dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau ditegur, kita mau dinasihati atau dibimbing oleh orang-orang di sekeliling kita, baik di rumah, di gereja, dimanapun. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang menegur kita, Tuhan izinkan orang membimbing kita. Jangan keraskan hati kita, rendahkan hati kita. Biarlah kita benar-benar mau untuk ditegur, agar kita benar-benar hidup dalam kebenarannya, benar-benar hidup berkenan di hadapannya. Hidup kita boleh menjadi dampak dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, menang atas tantangan hidup. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam melakukan tugas pelayanan kita dimanapun kita berada, pelayanan kita sebagai murid Kristus, seperti halnya Stefanus, kita juga akan banyak menerima orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita. Bahkan kita mungkin mengalami penganiayaan seperti yang Stefanus lakukan. Tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Roh Kudus atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah saudara-saudara, waktu kita menghadapi semua itu, kita tetap kuat, kita tetap percaya diri, kita tetap bersuka cita menerima segala sesuatunya. Bahkan kita tetap berani untuk menjadi kesaksian Kristus dimanapun kita berada. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi tanda-tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suka bersaksi, saudara-saudaraku. Siapa yang suka bersaksi di sini? Jadi menjadi saksi Kristus itu adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara. Seringkali kita tidak mau bersaksi. Mungkin karena kita merasa rendah diri, malu, atau malas. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Bahkan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apapun. Sebenarnya kalau kita mau, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi saksi Kristus itu mudah bagi kita, saudara-saudaraku, asal kita mau.
Kita bersaksi itu yang pertama kita bisa bersaksi menceritakan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan kita. Kita ceritakan kepada siapapun. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Usaha kita bangkrut, Tuhan kembalikan usaha kita kembali seperti semula, bahkan berlipat kali ganda. Bahkan mungkin kita sedang dalam keadaan terpuruk kehidupannya, Tuhan kembalikan segala sesuatunya hidup kita kembali lebih baik lagi seperti semula. Kita bisa bersaksi banyak hal yang kita sampaikan kepada orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mereka yang mendengarnya, wow, luar biasa ya, kesaksiannya luar biasa. Mereka yang tidak percaya akan tertarik mendengar kesaksian kita. Bahkan mereka yang sudah percaya mungkin dalam keadaan lemah, mereka merasa dikuatkan dengan kesaksian kita. Yang kedua, kita bersaksi, menceritakan kepada setiap orang tentang bagaimana perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi di tengah-tengah orang lingkungan kita, di sekolah, di gereja, dimanapun. Perlihatkan perkataan kita seperti apa, tindakan kita, tingkah laku kita seperti apa. Semuanya berubah. Mungkin orang mengenal kita dulu, wah itu arogan banget ya, pemarah, temperamen. Tiba-tiba orang itu lihat kita, melihat, wah sudah berubah ya, enggak pemarah, enggak temperamen, enggak gampang tersinggung. Bahkan orang yang tadinya kelihatan suka berbohong, menipu, terus kelihatannya udah enggak berbohong, enggak menipu. Itu yang kita tunjukkan, saudara-saudara sekalian, kepada sesama kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang berubah dalam hidupnya, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kita semuanya menunjukkan bahwa kita anak Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini memiliki kasih yang luar biasa seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Artinya kita juga dapat menjadi contoh, dampak yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, suka atau tidak suka, hidup tidak akan pernah jauh dari tantangan. Kita menjalani tantangan hidup ini hari-hari kita. Terkadang saudara-saudara merasa kita tidak mampu. Merasa kita, aduh bagaimana ini Tuhan, aku hampir-hampir enggak mampu menjalani semua ini. Kadang-kadang kita ada kerinduan saudara-saudaraku untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan keinginin, untuk berbuat baik, untuk ini dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kadang-kadang kita tidak mampu. Kenapa saudara-saudaraku? Tubuh kita lemah, daging kita lebih kuat saudara-saudaraku. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, jikalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan sanggup menghadapi segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tantangan apapun yang kita alami, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Sebab Roh Kudus memang dikirim Tuhan, diberikan kepada kita untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi penghibur kita, untuk menguatkan kita. Saudara-saudara sekalian, saya percaya di sini tidak ada orang-orang yang berkeras hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, tapi semua mau rendah hati untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupannya, di dalam aspek kehidupannya. Sebagai kesimpulan, jadikan hari Pentakosta ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Karena Roh Kudus adalah Roh yang selalu menolong kita, Roh yang menguatkan kita, Roh yang selalu memberikan kita jalan keluar di dalam setiap persoalan tantangan kehidupan kita. Karena itulah
kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati, agar kita selalu benar-benar menjadi dampak terang dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang pemenang, saudara-saudaraku sekalian. Dan kelimpahan berkatnya juga nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melangkah selalu dalam Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus, tolong aku. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus untuk selalu melangkah di dalam Engkau. Pegang tanganku Roh Kudus untuk berjalan di dalam Engkau, untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami menyadari tanpa tuntunan-Mu kami mudah tersesat. Kami mohon Roh Kudus, peganglah tangan kami setiap hari untuk dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami rindu hidup dalam ketaatan, kepekaan terhadap suara Roh-Mu. Ajarlah kami untuk berjalan bukan menurut kehendak daging, tetapi menurut Roh-Mu. Pimpin setiap langkah kami agar hidup kami berkenan kepadamu dan menjadi kesaksian-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang datang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka. Yang datang dengan masalah, berikan jalan keluarnya. Bahkan yang lemah, kuatkan mereka. Bangkitkan semangat yang mulai padam. Biarlah setiap hati diperbaharui dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan, tuntun kami hari lepas hari agar kami serupa dengan Kristus dalam sikap, perkataan, perbuatan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya mengundang semuanya kita mari bangkit berdiri. Kita persiapkan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan supaya kita lebih mengasihi Tuhan.
supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, mari saudara-saudaraku yang ada kesalahan, yang ada kesalahan ditutup-tutupi, bahkan belum dibereskan di hadapan Tuhan, mari mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun saudara-saudaraku kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan dan rasa syukur. Saat kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan dosa kami. Sucikan hati kami, ya Tuhan. Bila ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kiranya melalui roti dan cawan ini, iman kami diteguhkan, kasih kami diperbarui, dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur saudara-saudaraku. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman yang melalui multimedia. Pengumuman Minggu 20 Oktober 2024.
Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land. Jangan lupa untuk menuliskan nama cabang atau ranting. Selamat memberi. Bagi Anda yang rindu menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia, persembahan diakonia dapat diberikan melalui rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land, atau scan kris di layar Anda dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal terakhir. Contoh Rp100.000 Rp2. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 7.30 pagi, 9.30 pagi, 11.30 siang, dan 17.30 sore. Ibadah pre-service akan dimulai 10 menit lebih awal per November 2024. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan untuk dapat dipakai memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Ajarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap memberi katakan amin. Silakan memberi saudara-saudaraku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku. Berdoa syafaat, dipersilakan yang bertugas berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami datang di hadapan dengan kerendahan hati, membawa permohonan doa ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini. Engkau memberkati dan menyertai seluruh jajaran pemerintahan kami, mulai yang tertinggi Presiden beserta wakilnya sampai seluruh jajaran pemerintahan kami, bahkan sampai tingkat kecamatan, lurah, RT/RW, mulai dari pusat sampai daerah-daerah. Berikan hikmat bagi seluruh pemerintahan kami, agar mereka dapat membawa bangsa Indonesia, bangsa yang takut akan Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan, dari perpecahan, ketidakadilan, dan berbagai pergumulan sosial.
Kami berdoa bagi gereja, baik secara lokal maupun global. Teguhkanlah iman umat-Mu di tengah dunia yang semakin sulit ini. Bangkitkan semangat pelayanan, berikan kesatuan hati, keunitian, dan nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Pastor Niko, beserta wakil-wakilnya. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini. Berkati dalam pelayanannya, pakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang hadir di saat ini. Hamba-Mu berdoa mereka yang datang yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami senantiasa percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Dan biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami untuk hidup pada jalan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, jagalah keluarga-keluarga kami, bangun setiap rumah tangga dalam kasih, damai dan takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak dan generasi muda agar mereka bertumbuh dalam kebenaran dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon juga biar Roh Kudus memimpin hidup kami agar hidup kami menjadi terang di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah jadi berkat dan terang dimanapun engkau berada, di sekolah, di rumah, di keluarga. Dan kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis serta intim dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di dalam awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kata amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta saudara-saudaraku sekalian. Jadikan hari Pentakosta setiap hari di dalam kehidupan kita saudara-saudara sekalian. Biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadikanlah hidup kita menjadi dampak terang bagi setiap orang
untuk menjadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Maranatha.